Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Zara. Di sini saya akan memaparkan sebuah topik, yaitu peran kepolisian negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Fondasi negara kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah segala tindakan baik oleh warga negara maupun aparatur pemerintah harus didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan pada kekuasaan atau kehendak semata. Dalam konteks negara hukum modern, terdapat 3 pilar utama yang harus ditegakkan. Yang pertama, itu ada supremasi hukum atau supremacy of law. Hukum berada di atas siapapun, termasuk penyelenggara negara. Yang kedua, ada persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang. Dan yang terakhir, ada penegakan hukum yang menghormati HAM atau yang bisa disebut Human Right Protection, yaitu seluruh proses hukum yang menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Polri merupakan salah satu pilar utama yang ditugaskan untuk mengimplementasikan dan memastikan ketiga prinsip tersebut berjalan di lapangan. Kedudukan strategis Polri ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendefinisikan Polri sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi kepolisian. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas utama Polri dikelompokkan menjadi 3 fungsi integral yang saling mendukung. Yang pertama itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Ini adalah fungsi preventif. Tugas ini mencakup patroli rutin, pengawalan kegiatan publik, upaya mencegah kriminalitas, pengaturan dan pengawasan lalu lintas, serta menjaga ketertiban umum di ruang publik. Tujuannya adalah menciptakan suasana kondusif agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Yang kedua, penegakan hukum, peran sentral Polri. Tugas ini sangat kompleks dan menjadi jembatan awal dari criminal justice system. Proses penegakan hukum mencakup rangkaian tindakan formal mulai dari penyelidikan untuk mencari peristiwa pidana, penyidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti serta menetapkan tersangka. Tindakan represif seperti penangkapan dan penahanan, lalu hingga pelimpahan berkas dan tersangka kejaksaan. Tugas penegakan hukum Polri ini merupakan bagian terintegrasi dari sistem peradilan pidana, di mana Polri berhubungan erat dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan atau lapas. Yang ketiga ada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini bersifat melayani, termasuk pelayanan administratif seperti penerbitan SIM, SKCK, pengawalan, penanganan kecelakaan lalu lintas, pengamanan bencana, dan penanganan pengaduan darurat melalui layanan seperti 110. Ketiga tugas pokok ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi hak-hak sipil warga negara. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi Polri dan kewenangan penegakan hukum. Untuk memastikan fungsi penegakan hukum berjalan efektif dan efisien, struktur Polri dirancang secara hierarkis dan terintegrasi mulai dari pusat hingga unit terkecil di daerah. Di tingkat pusat, Mabes Polri dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri. Terdapat unit-unit strategis seperti Bareskrim atau Badan Reserve
Kriminal menjadi unit inti yang mengurus semua penyelidikan dan penyelidikan tindakan pidana umum dan khusus. Lalu ada divisi Propam, yaitu Profesi dan Pengamanan, yang bertugas melakukan pengawasan internal dan menegakkan disiplin anggota yang penting untuk akuntabilitas menegakkan hukum. Lalu ada divisi Humas yang mengelola komunikasi publik dan transparansi informasi di tingkat kewilayahan. Struktur ini memastikan jangkauan penegakan hukum hingga ke level terkecil, yaitu Polda atau Kepolisian Daerah yang berada di tingkat provinsi, Polres, Kepolisian Resor, berada di tingkat kabupaten atau kota, lalu ada Polsek, Kepolisian Sektor, berada di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan. Struktur yang tersusun rapi ini menjadi dasar bagi pendelegasian kewenangan, memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan Polri harus mengikuti tahapan baku sesuai KUHAP. Proses ini sistematis dan merupakan indikator penting dari sistem peradilan yang adil dan akuntabel. 1. Yaitu penerimaan laporan. Tahap awal dimulai ketika masyarakat melapor ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Petugas wajib mencatat identitas pelapor, kronologi kejadian, dan bukti permulaan. Tanda bukti laporan atau TBL akan diberikan sebagai jaminan proses hukum. Lalu yang kedua ada penyelidikan atau pencarian peristiwa pidana. Polisi bergerak mencari dan mengumpulkan keterangan awal untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut benar-benar termasuk tindak pidana atau bukan. Lalu selanjutnya ada penyidikan atau penetapan tersangka dan pembuktian. Jika ditemukan unsur pidana, status kasus dinaikkan menjadi penyidikan. Penyidik akan memeriksa saksi dan ahli, lalu mengamankan dan menganalisis barang bukti atau corpus delicti, tempat kejadian perkara, lalu memanggil terlapor, menetapkan tersangka. Penetapan ini wajib berdasarkan minimal 2 alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, atau keterangan tersangka sesuai pasal 184 KUHP. 4. Penegakan dan penahanan. Tindakan ini hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat hukum yang ketat, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan bukti. Dalam pelaksanaannya, polisi wajib menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan diperlakukan secara manusiawi. Lalu, yang kelima adalah pelimpahan kejaksaan. Jika penyidikan selesai dan berkas dianggap lengkap atau P21, perkara, barang bukti, dan tersangka dilimpahkan ke jaksa penuntutan umum, yaitu JPU, untuk proses penuntutan di pengadilan. Pada titik ini, tugas formal Polri sebagai penyidik selesai. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang satuan khusus dan spesialisasi penegakan hukum. Kompleksitas kejahatan modern menuntut Polri untuk memastikan unit-unit khusus yang bersifat spesialis. Spesialisasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Beberapa unit strategis tersebut meliputi Densus 88 anti teror yang menangani kejahatan terorisme dan radikalisme. Lalu Direktorat Narkoba yang fokus pada pemberantasan peredaran gelap, narkotika, dan obat-obat terlarang. Lalu Direktorat Lalu Lintas menegakkan hukum di jalan raya termasuk melalui sistem tilang elektronik atau ETLE, Cyber Polri yaitu cybercrime, menangani kejahatan berbasis teknologi informasi seperti penipuan online, hacking, dan penyebaran hoax. Resmob dan Jatan Ras yang menangani kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan jalanan atau street crime yang meresahkan publik. Unit ini memungkinkan Polri untuk bertindak lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap berbagai modus kejahatan baru yang terus berkembang. Penegakan hukum di tingkat daerah
atau Polres Palembang. Sebagai perpanjangan tangan Polri di daerah, Polres Palembang memiliki tantangan dan fungsi yang spesifik. Itu yang pertama, ada fungsi penegakan hukum Polres di Palembang. Polres Palembang bertanggung jawab untuk menangani seluruh tindak pidana umum di wilayah kota Palembang, lalu mengungkap kasus kriminal berat dan menonjol, lalu juga menjaga keamanan dan ketertiban pada event besar seperti olahraga dan festival, lalu juga menindak pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan Polri dalam penegakan hukum. Dalam era globalisasi ini, Polri menghadapi berbagai tantangan besar yang menguji profesionalisme dan integritas institusi. Kompleksitas kejahatan transnasional termasuk peredaran narkotika dalam skala besar dan tindak pidana perdagangan orang. Lalu peningkatan cybercrime, penjahatan seperti phishing, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal yang membutuhkan keahlian digital tinggi. Lalu, ada isu akuntabilitas dan transparansi. Tuntutan masyarakat terhadap Polri untuk bertindak tanpa diskriminasi, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan membuka informasi kepada publik. Tantangan internalnya itu penegakan disiplin dan etika anggota Polri, terutama terkait kasus-kasus yang merusak citra institusi. Perkembangan modus kejahatan baru. Kejahatan yang terus bermetamorfosis menuntut polisi untuk selalu melakukan riset dan pengembangan taktik baru. Tantangan-tantangan ini membuat Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan profesionalisme berdasarkan prinsip good governance. Lalu selanjutnya ada reformasi Polri dan harapan masyarakat. Isu reformasi Polri adalah isu penting dalam mata kuliah kewarganegaraan. Reformasi ini bertujuan menciptakan Polri yang profesional, berintegritas, dan terpercaya. Meliputi penguatan pengawasan, pengawasan internal atau Propam dan eksternal, Kompolnas, DPR, dan masyarakat. Peningkatan pendidikan dan etika memastikan bahwa setiap anggota menjunjung tinggi etika profesi dan nilai-nilai hak asasi manusia. Modernisasi institusi termasuk penggunaan teknologi digital untuk menunjang transparansi dan kecepatan layanan. Sistem pelayanan publik yang berorientasi warga memastikan masyarakat menerima pelayanan yang cepat tanpa biaya tambahan yang tidak resmi. Melihat seluruh pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa Polri adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum bukan hanya persoalan menindak pelanggar, tapi juga memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks kewarganegaraan, keberadaan polisi menjadi salah satu indikator apakah sebuah negara mampu menjalankan prinsip negara hukum atau tidak. Masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang bukan hanya kuat, tetapi juga humanis, profesional, dan berintegritas. Peran Polri di masa kini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tantangan global, mulai dari kejahatan siber, narkotika, tindak pidana transnasional, hingga dinamika nasional yang semakin cepat berubah. Namun, di sisi lain, kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Di tingkat daerah, seperti yang kita lihat pada Polres Palembang, penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Polres Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan, memperkuat respon cepat, dan menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan karakter wilayah kota Palembang. Hal ini mencerminkan bahwa Polri bukan hanya hadir di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga di daerah. Ke depan, kita berharap Polri dapat terus melakukan reformasi, memperbaiki kinerja, memperkuat pendidikan moral dan etika, serta membangun sistem penegakan hukum yang semakin bersih dan akuntabel. Masyarakat juga perlu mendukung dengan cara mematuhi hukum, bekerjasama dalam menjaga keamanan, dan berani melaporkan tindak pidana. Akhir kata, peran Polri dalam penegakan hukum adalah pilar penting bagi kelangsungan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.